teman-teman, pada hari ini Mbah Gendil ingin menyampaikan sesuatu. Tanggapan yang akan disampaikan Mbah Gendil ini adalah membawa kawruh budi luhur dari nenek moyang Jawa. Jadi Mbah Gendil tidak membawa ajaran agama, nanti ditakutkan ada salah paham. Jadi nanti dikira Mbah Gendil ada yang menyuruh dan dibayari. Jadi untuk tanggapan kali ini adalah real dari hatinya Mbah Gendil Jopo Montro. Jadi apa Mbah yang ingin jenengan sampaikan? Sugeng Rahayu ingkang pinanggih. Selamat pagi. Selamat sejahtera kami sampaikan bahwa kita menyimak dengan konten sebelah yang berkali-kali menyuarakan hal-hal yang akan memicu dengan persatuan dan kesatuan, yang memicu bahwa rakyat Indonesia akan risih dengan suara-suara konten tersebut. Hingga sekarang selalu bermunculan di beranda-beranda kami bahwa ada pernyataan bahwa dari Bu Suniti mengatakan bahwa Allah itu hampir sama dengan jin dan setan. Mereka berdasarkan dengan Al-Quran. Kita tidak boleh untuk mengejar seperti itu. Kita punya keyakinan yang berbeda, kita punya agama yang berbeda. Semestinya tidak perlunya saudara Bu Suniti mengikut campurkan, menghujat dalam salah satu agama, atau Bu Suniti tidak diperbolehkan untuk mengolok-ngolok, untuk merendahkan, untuk membongkar dan membongkar bukan aib-aib orang lain, termasuk membongkar tentang agama orang lain. Jika di sini kami tidak membawa daripada acuan-acuan yang bersifat agamis, kita membawa acuan berbudi luhur dan memakai ilmu para leluhur yang dinamakan ilmu Jawa. Sehingga ilmu Jawa itu juga bertenden atau berpatuan dengan kata-kata sebutan Gusti Kang Maha Suci, Gusti Kang Maha Agung, Gusti Kang Maha Wicaksono, Gusti Kang Maha Kawoso, Gusti Kang Maha Esa, Gusti Kang Maha Tunggal. Kata Gusti yang ada di sini maka diwakili sebuah nama yang diberikan nama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nama-nama sebutan sifat-sifat yang ada di sini maka diringkas diberikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Tuhan yang menciptakan bumi seisinya, Tuhan yang mengatur makhluk hidup seisinya, sehingga semua yang ada di gugusan antariksa atau yang ada di seluruh muka bumi ini, atau yang ada di planet-planet yang manapun, hasil cipta karya semua itu diciptakan oleh Tuhan semata, sehingga tidak ada tanding dan tidak ada yang melebihi daripada kuasa-kuasa Tuhan yang Maha Esa yang kita sebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau pernyataan Bu Suniti mengatakan bahwa Allah sejajar dengan jin dan setan, padahal di dalam ajaran Islam, di dalam ajaran ilmu leluhur, di ajaran ilmu Jawa murni, setan, iblis, jin, dedemit dan sebagainya, atau termasuk manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan dan sebagainya, semua itu adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa, ciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan Tuhan yang menciptakan jagat raya seisinya. Kalau Tuhan yang menciptakan jagat seisinya itu dinamakan Allah atau dinamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya kita perlu bersujud, bertunduk, bertakwa, bersembah kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau Bu Suniti menghujat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya Anda menghujat kepada orang banyak atau menghujat salah satu agama yang diyakini oleh orang banyak atau mayoritas. Sehingga saya memohon dengan sangat dan hormat, apabila konten ini masuk ke beranda Anda, mohon hati-hatilah untuk berucap. Semakin kita merendahkan diri, semakin kita merasa kosong, semakin kita merasa tidak punya apapun, semakin kita merasa banyak dosa, semakin kita merasa lemah, dan semakin kita merasa tidak pintar dan merasa kita punya tidak daya apapun, artinya kita merasa kosong momplong, dan kita bisa obah, kita bisa pintar, kita punya derajat, kita bisa bicara, kita punya kekuasaan, kita bisa piram, bisa pintar, semua itu adalah yang memintarkan, yang memberikan hadiah dari Tuhan Yang Maha Esa yang kita sebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga didasarkan ini kami memacu dengan ilmu yang kami pelajari, yaitu ilmu Jawa atau ilmu kawruh leluhur, atau dapat dikatakan ilmu Jawa. Sehingga saya bicara ini tidak ada yang menyuruh dari kiai, dari ulama, dari siapapun, tidak ada. Saya terpanggil untuk bersuara bahwa ilmu Jawa atau kawruh Jawa tetap mengakui bahwa Tuhan yang Maha Pencipta, yang diakui yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan bumi seisinya, yang menciptakan seluruhnya yang ada di antariksa ini. Sehingga apabila yang menciptakan dilecehkan, otomatis
hamba-hambanya, umatnya, manusianya pasti sakit hati. Dengan menyakiti orang lain, maka akan berdampak dengan dosa-dosa yang tidak kita sadari. Jawaban-jawaban dosa ini tidak terletak di dunia ini. Di suatu zaman nanti di alam akhirat, maka kita akan tahu apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, apa yang dikerjakan, nanti akan mendapatkan nilai-nilai yang Anda akan tahu sendiri. Apabila Anda meyakini dalam salah satu agama, maka tekunilah, percayailah, dan kemudian amalkan sebaik-baik mungkin secara pribadi dan percaya 100%. Jangan sampai mengogak-ngogak atau mengganggu kepada kepercayaan orang lain. Ya, untungnya di sini tidak ada, saudaraku. Sehingga mari kita bergandeng tangan, mari kita rukun di dalam satu negara ini. Misalkan Anda berbeda negara, maka kita ingat bahwa semua itu manusia yang hendaknya untuk bergandeng-gandengan, untuk rukun saling menghormati dan saling menghormati di antara manusia. Bahkan kita kalau bisa saling menghormati kepada seluruh ciptaannya Tuhan. Sehingga di sini kami juga merasa risih kalau Sang Pencipta alam disamakan dengan umatnya. Umatnya tidak sama kalau yang menciptakan. Yang diciptakan dan yang menciptakan itu tidak sama, berbeda. Antaranya tukang dengan hasil ciptaannya juga nggak sama. Misalkan sang tukang membuat meja, meja tentu tidak sama dengan wajahnya tukang. Sehingga itu berbeda sekali. Jadi yang menciptakan dan yang diciptakan tidak sama. Allah menciptakan jin, tentu tidak sama wajahnya Allah seperti jin. Apalagi perilakunya. Kerjaan jin, kerjaan manusia, kerjaan tumbuhan, dan kerjaan yang lain-lain jelas tidak sama apa yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita berdasarkan dengan ilmu Jawa atau ilmu budi pekerti atau ilmunya para leluhur, tidak ada para leluhur yang menghujat kepada yang mencipta. Semua para pengejar ilmu, semua yang mengejar para ilmu kepangeranan, semua tentu berbondong-bondong bersujud kepada Tuhan Yang Maha Esa atau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disinilah letaknya, saudaraku. Mari hidup di dunia ini kita nikmati. Mari hidup di dunia ini kita selalu bersama, kita selalu rukun, dan kita selalu hidup berdampingan. Semoga dengan adanya ini Bu Suniti menyadari apa yang saya ucapkan, sehingga apabila memiliki konten-konten yang kurang baik diterima di masyarakat, mohon dicabut, karena semua orang itu pasti punya kesalahan. Setiap orang pasti punya dosa, setiap orang pasti punya kekhilafan. Semoga apa yang saya sampaikan itu berguna. Saya memohon kepada Bu Suniti dengan sangat dan hormat. Kami tidak punya rasa benci kepada Bu Suniti, tapi saya hanya menyayangkan apa yang dibikin konten yang selalu menghujat kepada agama-agama Islam, agama yang dipercaya oleh umat-umatnya. Terima kasih. Ya teman-teman, jadi itulah tanggapan dari Mbak Kindel Jopo Motro. Ini menjadi teguran keras untuk Bu Suniti. Semoga beliau segera sadar dan jangan sampai terulang lagi. Jadi Indonesia memang sangat beragam. Kalau misalkan Bu Suniti memiliki kepercayaannya sendiri, ya jalankan kepercayaan itu, jangan kok menggiring atau bahkan mengolok-olok kepercayaan yang lain. Sebenarnya Mbak Kindel sudah tidak ingin teman-teman menanggapi hal seperti ini, tapi karena memang sudah keterlaluan dan memang sudah berulang kali Mbak Kindel melihat konten-konten yang seperti ini, sehingga hatinya pun tergerak. Jadi ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa pentingnya toleransi di Indonesia ini, sehingga kita biar tetap bisa rukun, teman-teman. Mbak Kindel ada yang ingin disampaikan lagi? Saya tambahkan, tidak ada orang sakti di dunia ini. Manusia adalah ciptaan Tuhan Sang Pencipta. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga wajibnya manusia syukur dan tafakur, terima kasih kepada Sang Menciptakan bahwa kita masih diberi kehidupan yang layak. Sehingga mari kita berbondong-bondong bersujud kepada Tuhan. Mari kita saling berbaik kepada siapapun, dan salingnya bertoleransi di antara agama. Itu yang paling baik. Terima kasih. Demikian teman-teman apa yang ingin disampaikan oleh Mbak Kindel Jopo Motro. Semoga ini bermanfaat. Selamat pagi. Sura Sudiro Jaya ning angkrat lebur dining pangastuti, watak kewanen watak kamurkan bakal lebur luh tanpa dadi hancur kartu minta ingkang suci.